itu norma agama sih. Iya. Norma agama, norma apa sih? Ya dari itu sih yang ya soalnya ya kita tahu lah. Kita sama-sama anak muda yang mungkin kita lebih tertarik pada pembahasannya gitu. Makanya aku cuma bisa jelasin bagian itu. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut tadi mengenai apa ya? Di Medan ya? Itu apa sih? Pesan yang paling buat terkesan buat Mas Okta itu apa? Ya itu sih. Kegiatan apa gitu? Bahwa Indonesia itu luas banget dari berbagai macam budaya itu luas banget. Bukannya Indonesia itu sempit ya? Kita ke sana ketemu ini, kalau kita lihat peta dan global mungkin sempit. Iya. Ya, tapi benar-benar itu luas banget. Luas, beneran luas. Iya. Indonesia itu luas banget. Bumi itu datar atau bulat sih? Bumi itu bentuknya donat. Ya kita nggak bisa bahas itu. Nanti nggak bakalan kalau bumi atau bulat itu nggak bakalan. Intinya yang kita pijak itu datar gitu aja ya. Iya. Oke. Ya kadang ada gerencangnya sendiri. Iya. Terus ada posisi tidur. Arah jelas banget semua. Oke, di situ sih aku dari kegiatan itu ya aku ambil kesimpulan bahwa Indonesia itu luas banget, budayanya banyak, kaya. Indonesia itu kaya. Indonesia itu kaya, bukan hanya kaya apa ya budaya adat istiadat semuanya, tapi juga satu yang paling aku minati Mas. Orang-orangnya juga cantik-cantik dari berbagai daerah itu. Eksotik ya? Iya, cantik banget. Aku ada fotonya ini Mas, nanti aku beritahu aja. Boleh, nanti kirimin. Oke, siap. Ada cewek Sunda, ada cewek Medan, ada cewek punya kontaknya tuh? Ada langsung. Oke, bisa. Open banget ya. Ntar pagi. Oke, siap. Mantap. Oke ya, tadi udah ini buat hiburan aja. Kembali ke tema guys. Tapi apa ya, aku lupa tuh. Budaya, pokoknya kita bahas budaya di sini. Budaya. Terus apa ya Mas? Kalau dari Mas Okta sendiri, aku gini sih. Aku sih yang paling Jawa itu yang paling apa ya? Yang mungkin jadi permasalahan itu adalah Jawa itu titen Mas gitu. Ilmu titen. Iya, ilmu titennya itu paling apa ya? Kental dan paling masih dipercaya gitu kan. Juga masalah perjodohan, masalah mungkin rezeki. Apa ya, kehidupan. Tapi kalau perjodohan sekarang kan udah nggak berlaku ya. Tapi ada yang masih berlaku Mas. Ya Allah. Mungkin dari di berbagai daerah mungkin pasti ada. Iya, masih ada. Tapi kalau di daerah yang agak apa ya, agak berkembang mungkin udah nggak ada gitu. Wah, pasti lah masih anak muda sekarang masih jodohin pasti kan bilangnya. Iya. Cari sendiri gitu kan. Tapi kan dari cari sendiri itu kan orang tuanya itu kan mungkin sudah perhitungan gitu ya. Mungkin di Jawa itu ada yang namanya dihitung dari mungkin weton ya, tanggal lahir itu kan bisa itu kan diketahui wetonnya apa dan dari backgroundnya ya. Iya, dari background seseorang. Kalau orang nengrat bilang, bukan nengrat sih, dalam bahasa Indonesia itu bibit bebet bobotnya itu juga budaya ilmu titen gitu maksudnya. Itu ya. Terus saya aku pernah punya cerita gini, punya teman gini, dia itu asli Jawa sih, asli Jawa, semua keturunannya Jawa, cuman dia tinggal di kota sebenarnya enggak kota apa ya? Cuma kota Madya lah, jadi bukan kota yang ibu kota Pan. Nah itu ceritanya gini, teman-temanku di kota itu semua itu udah budayanya udah kayak anak barat-baratan gitu, anak gaul lah, anak hits gitu. Padahal di situ itu wilayah keraton, salah satu keraton di daerahnya, di daerahnya lah, daerah Jawa juga sih. Tapi herannya itu justru anak mudanya itu banyak yang nggak tahu sejarah dari kotanya itu sendiri seperti apa. Untuk keraton itu sejarahnya dulu itu seperti apa itu nggak tahu, beneran. Aku tanya nggak tahu, itu justru tahunya itu karena ya itu era modern itu, pergaulan modern itu. Kalau Mas Okta sendiri gimana? Gini sih, itu bisa di
ada dua faktor sebenarnya sih. Yang pertama kembali lagi sama yang namanya modern. Itu kan lebih mudah dan lebih gampang kalau kita pelajari gitu kan. Mungkin kita ketemu teman kita yang juga mungkin modern, main HP atau apapun gitu kan, kita lebih tertarik gitu kan, sepergaulan. Jadi kita lebih bisa nangkap gitu kan, mungkin kita terlena untuk mempelajari sekitar kita. Atau faktor yang kedua, terlena ya? iya, terlena aja TikTok kan. Iya, oke. Engkau tiga video. Faktor yang kedua apa? Oke. Di faktor kedua itu faktor orang tuanya sih. Mungkin ya aku nggak mau berpikiran negatif atau bagaimana. Tapi kan yang namanya orang tua kan di keluarga itu sendiri itu sebagai apa namanya tempat pendidikan pertama kita. Mungkin orang tuanya itu dia mengajari anaknya gitu kan tentang sejarah-sejarah itu bagaimana. Iki lho keraton iki cedak omahmu iki biyen ngene rajane seperti ini dan mungkin itu tidak diajarkan. Nah itu padahal orang tua itu sebenarnya guru pertama ya seharusnya. Jadi panutan, jadi pandangan juga buat anaknya gitu kan, jadi teladan kalau orang benar banget. Tapi ya emang itu karena era global dan tidak bisa mengendalikan. Semua tatanan global pasti ya akan berubah. Pasti kan tatanan dunia mas. Tatanan dunia ya kan secara global mas. Ya itu kayaknya itu tadi. Jadi kadang kan gini, orang tua itu lah kalau udah anak sekolah ya udah rasanya udah gitu kan, udah dapat pengalaman, ilmu, udah ada yang ngajarin gitu kan belum tentu. Beneran belum tentu. Soalnya kita kan juga pernah ngalamin jadi anak sekolah gitu kan. anak sekolah anak langit ya. Anak band sekarang mas. Band apa bro? Band kita buat Oke. Ya kayak gitu. Jadi kayak orang tua itu udah lepas saja, mungkin ya karena faktor ekonomi juga sih ya. Bisa. Mungkin orang tua lebih fokus ke pekerjaan gitu. Terus urusan rumah tangga juga. Jadi anak kayak udah dilepas. Padahal faktor lingkungan itu mempengaruhi banget terhadap tumbuh kembang anak sendiri untuk gitu. Terus kalau ini saran untuk orang tuanya gimana? Seharusnya, padahal kita juga belum jadi orang tua sih. Tapi seenggaknya kan kita udah ngerasa kita merasa sebenarnya yang baik itu seperti apa. Tapi orang tua itu belum sebenarnya benar. Orang tua itu belum sebenarnya benar. Tapi anak mudanya juga kan kadang juga banyak salah. Tapi kan kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Masing-masing. Terus kalau saran dari orang untuk orang tua, ya mungkin lebih saran ke semuanya gitu ya mas. Mungkin kalau kita menyudutkan orang tua nanti takutnya kita durhaka dan sebagainya. Mohon maaf buat ibu-ibu. Padahal bansu ibu-ibu. Tante. Canda. Oke. Jadi saran untuk semuanya sih untuk tentang kebudayaan. Ya mungkin simple aja gini. Kalian tengok sekitar kalian. Di desa-desa kalian atau tempat tinggal kalian atau paling kecil ada orang tua kalian tanya gitu kan kebudayaan yang dulu mungkin berkembang di sekitar itu apa sih gitu. Mungkin bisa tanya gitu dan dari situ kita bisa pelajari, mungkin kita bisa akses internet, kita manfaatkan teknologi untuk bisa mengakses itu kan. Nah itu sih simpelnya itu. Jadi sarannya adalah lebih peka gitu kan, untuk lebih cerdas jadi orang tua ya. Untuk semuanya dong. Yang kita. Kalau anak muda sekarang itu cerdas-cerdas. Saking cerdasnya kadang gini, saking pinternya kadang keblinger gitu. Benar ya. Jadi lupa diri gitu. Jadi pinter itu hanya sekedar apa ya? Bukan ukurannya apa ya? Pintar itu hanya kalimat sih. Maksudnya bukan jadi status atau benar. Pinter itu bukan status kamu udah dicap seorang pinter, bukan. Udah dapat pengakuan, bukan. Tapi pinter itu dilihat dari tingkah lakumu, pola pikirmu, mindsetmu. Benar.
itu secara tidak langsung orang yang akan menilai sendiri. Iya, biar orang yang lain. Jadi buat orang tua, sebelumnya mohon maaf ya. Kita udah akal banget gitu. Bukan maksud menggurui, jadi buat orang tua itu juga harus jadi orang tua yang pintar sekarang itu. Mau nggak mau itu udah tuntutan di era global ya. Jadi orang tua yang pintar, kita harus pandai mengontrol anak sih. Kita jangan terlalu mengekang anak ya, karena anak harus begini begitu. Apalagi kalau udah membandingkan dengan anak tangga itu udah ya kita udah ngalamin lah gitu kan. Oke, lebih mengontrol dan lebih menemani lah perkembangan anak ini gitu. Oh, sampai ke orang tua ya? Iya, ya Allah. Dari budaya sampai melebar kemana-mana. Budaya itu luas banget gitu. Jadi kalau ngomongin budaya itu kayak kita ngomongin sedunia. Fashion seseorang sih. Iya. Timbul dari hati kayak fashion. Jadi nggak bisa dipaksakan. Tapi kita harus pandai memilih budaya yang benar sama budaya yang belum benar. Iya. Atau bahkan yang buruknya itu yang tidak berguna bagi kita. Kita harus pandai memilih budaya dan fashion yang bisa membuat kita lebih positif dan bermanfaat juga. Bener. Minum dulu mas. Ini saya dianggurin. Tadi carinya jauh mas. Beli di mana mas ini mas? Oh, buat yang mau ini ada di salah satu kafe di daerah Matese. Nanti kalau mau tanya ini apa, lokasi di mana bisa komen atau DM. Masuk lah nih. Nah, tadi kan udah mengulas sedikit banyak ya, panjang lebar Pak. Iya, banyak banget mengenai dampak positif, dampak negatif tentang budaya. Iya, globalisasi terhadap budaya kita ya, khususnya budaya Jawa. Nah, gini. Terus dari Mas Okta sendiri selaku anak sastra kan, udah terjun di bidangnya, pesan dan kesan buat anak-anak muda khususnya kaum milenial di zaman sekarang itu gimana? Ya gini ya, simpelnya lebih melek tentang kondisi sekitar ya, yang khususnya budaya gitu kan. Iya. Mungkin kita gali lagi, mungkin penonton di sini kan dari berbagai daerah gitu kan, lebih mempelajari lagi lah gitu budaya-budaya di sekitar daerahnya gitu. Dan itu mungkin nggak ada ruginya dan nggak ada salahnya untuk mempelajari itu. Iya benar. Asik, mantap kan. Oke, mungkin ada lagi? Itu sih mas cukup. Yaitu lebih lebih spesifik dan lebih efektif dan efisien gitu. Iya. Oke guys, kita tadi udah berbincang banyak banget tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi di era sekarang khususnya terhadap sosial budaya kita ini. Jadi yang namanya globalisasi itu mau tidak mau itu pasti akan terjadi ya. Pasti akan ada dampak positif maupun negatif. Nah, itu kembali lagi kepada kitanya, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana kita open aware ya. Jadi kita harus pandai jadi kaum milenial ya mas ya. Jadi kita harus pandai memilih mana budaya yang baik, mana budaya yang sekiranya tidak baik buat diri kita maupun buat lingkungan gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu nota kali ini. Nanti bakal ada episode yang lain, masih banyak banget. Tunggu lagi. Oke, sampai ketemu lagi di acara anggota selanjutnya. Pokoknya tunggu terus episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen channel Laki-Laki Hebat ini biar kita terus semangat mengupload video yang menarik dan menginspirasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.